Hello Technolovers, militer Israel secara terbuka mengumumkan bahwa mereka berencana untuk melanjutkan operasi militernya bersama Amerika Serikat melawan Iran, setidaknya selama 3 minggu ke depan. Pernyataan ini bukan sekedar rencana jangka pendek, melainkan sinyal kuat bahwa konflik yang sedang berlangsung belum mendekati titik akhir. Di saat yang sama, dari Teheran muncul pernyataan yang tidak kalah tegas. Iran menegaskan bahwa perang ini tidak akan dihentikan sampai pasukan Amerika benar-benar angkat kaki dari kawasan Teluk Persia. Dua posisi yang saling bertolak belakang ini menunjukkan satu hal yang jelas. Jalan menuju deeskalasi masih sangat jauh. Bahkan jika melihat perkembangan terbaru di lapangan, konflik ini justru bergerak menuju fase yang lebih kompleks dan berpotensi melibatkan lebih banyak aktor. Dari Tel Aviv, militer Israel menyampaikan bahwa operasi yang sedang mereka jalankan bukanlah operasi singkat. Dalam laporan yang dikutip pada Senin 16 Maret 2026, juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Defrin, menyebut bahwa pihaknya masih memiliki ribuan target yang sudah teridentifikasi. Target-target ini mencakup berbagai infrastruktur militer, logistik, hingga elemen strategis yang dianggap terkait dengan kekuatan Iran di kawasan. Menurut Defrin, Israel telah menyusun rencana yang matang bersama sekutunya, Amerika Serikat. Rencana tersebut setidaknya akan berjalan hingga perayaan Paskah Yahudi yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 minggu dari sekarang. Namun yang menarik, ia juga menambahkan bahwa rencana tersebut tidak berhenti di situ. Ada skenario lanjutan yang bahkan melampaui periode 3 minggu tersebut, menunjukkan bahwa Israel telah mempersiapkan kemungkinan konflik berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak bekerja berdasarkan batasan waktu yang kaku. Bagi mereka, durasi bukanlah parameter utama. Yang menjadi fokus utama adalah hasil. Tujuan strategisnya jelas, melemahkan rezim Iran secara signifikan, baik dari sisi militer, pengaruh regional, maupun kapasitas operasionalnya. Pernyataan ini penting karena menggambarkan cara pandang Israel terhadap konflik ini. Ini bukan sekedar respon terhadap serangan, melainkan sebuah kampanye militer yang dirancang untuk menciptakan perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dalam perkembangan ini, Defrin juga mengungkapkan bahwa serangan gabungan Israel dan Amerika telah memicu perubahan sikap dari kelompok Hizbullah di Lebanon. Jika pada konflik sebelumnya, khususnya perang 12 hari di musim panas lalu, Hizbullah memilih untuk tetap berada di luar. Kali ini situasinya berbeda. Menurutnya, pada bulan Juni sebelumnya, Hizbullah melihat operasi terhadap Iran sebagai kampanye terbatas. Karena itu, mereka memilih untuk tidak terlibat langsung. Namun sekarang, setelah skala konflik semakin terbuka dan dampaknya semakin luas, kelompok tersebut memutuskan untuk ikut masuk ke dalam pusaran konflik. Keterlibatan Hizbullah ini menjadi salah satu faktor yang paling dikhawatirkan, sebab dengan masuknya kelompok tersebut potensi konflik regional yang lebih luas semakin terbuka. Ini bukan lagi sekedar konflik antara dua negara, tetapi mulai menyeret jaringan aliansi dari kelompok bersenjata yang memiliki pengaruh besar di kawasan. Ketegangan sendiri meningkat drastis sejak 28 Februari, ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap Iran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.200 orang. Angka ini bukan hanya mencerminkan besarnya dampak serangan, tetapi juga menunjukkan intensitas operasi yang dilakukan. Salah satu peristiwa paling mengejutkan dari serangan itu adalah tewasnya pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei. Kejadian ini menjadi titik balik yang sangat signifikan, tidak hanya mengguncang struktur kepemimpinan Iran, tetapi juga mempercepat eskalasi konflik ke tingkat yang jauh lebih serius. Di tengah situasi tersebut, Iran tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebaliknya, Teheran justru memperkeras sikapnya. Melalui berbagai pernyataan resmi, Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakhiri perang selama kehadiran militer Amerika masih ada di Teluk Persia. Sikap ini disampaikan secara langsung oleh Mohsen Rezaei, anggota Dewan Penasehat Pemimpin Tertinggi Iran. Rezaei bukanlah sosok biasa, ia adalah pensiunan mayor jenderal sekaligus mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, yang dikenal sebagai salah satu pilar utama kekuatan militer Iran. Dalam wawancara dengan stasiun televisi SNN Iran,
Rezai menyatakan bahwa kehadiran militer Amerika di Teluk Persia selama puluhan tahun telah menjadi sumber utama ketidakstabilan di kawasan. Ia menilai bahwa selama Amerika masih berada di sana, keamanan tidak akan pernah benar-benar terwujud. Menurutnya, solusi yang ditawarkan Iran cukup jelas. Amerika Serikat harus menarik seluruh pasukannya dari kawasan tersebut. Setelah itu, negara-negara regional khususnya Iran dan Oman dapat mengambil alih peran dalam menjaga keamanan, termasuk di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Selain Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur energi paling penting di dunia, sekitar sepertiga pasokan minyak global melewati wilayah ini. Karena itu, siapapun yang mengontrol selat ini memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi global. Rezai juga menegaskan bahwa Iran tidak akan menuntut penarikan pasukan AS. Mereka juga menuntut ganti rugi penuh atas kerusakan yang terjadi akibat serangan, serta jaminan keamanan yang kuat agar agresi serupa tidak terulang di masa depan. Lebih jauh lagi, ia menyampaikan klaim yang cukup berani. Menurutnya, Iran telah berhasil meruntuhkan prestis Amerika Serikat di kawasan. Ia bahkan menyebut bahwa Iran pada akhirnya akan keluar dari konflik ini sebagai kekuatan yang lebih besar dan lebih berpengaruh di Timur Tengah. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konflik ini tidak hanya dilihat sebagai pertempuran militer, tetapi juga sebagai pertarungan narasi dan legitimasi kekuatan global. Nada yang sama juga disampaikan oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam unggahan di platform X, ia menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini adalah dengan mengakui hak-hak sah Iran, membayar ganti rugi, serta memberikan jaminan internasional terhadap keamanan Iran di masa depan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Iran menetapkan syarat yang sangat tinggi untuk membuka ruang negosiasi. Artinya, tanpa adanya perubahan besar dari pihak lawan, kemungkinan tercapainya perdamaian dalam waktu dekat menjadi sangat kecil. Tidak hanya itu, sehari setelahnya, media Iran menayangkan pidato publik pertama dari pemimpin tertinggi yang baru diangkat, Mojtaba Khomeini. Dalam pidato tersebut, ia juga menegaskan komitmennya untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang dianggap sebagai musuh. Pidato itu menjadi sinyal penting bahwa perubahan kepemimpinan di Iran tidak mengubah arah kebijakan mereka. Justru sebaliknya, garis keras tampaknya tetap dipertahankan, bahkan mungkin diperkuat. Jika dikaitkan dengan kondisi terbaru saat ini, konflik ini sudah mulai menunjukkan dampak yang lebih luas. Aktivitas militer di sekitar Teluk meningkat, lalu lintas kapal tanker mulai mengalami gangguan, dan harga energi global menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Di sisi lain, negara-negara barat mulai menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka mendukung langkah Amerika dan Israel, namun di sisi lain, mereka juga khawatir terhadap dampak jangka panjang dari konflik ini, terutama terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan global. Sementara itu, negara-negara di kawasan Timur Tengah juga mulai memperkuat pertahanan mereka. Beberapa negara Teluk meningkatkan kesiapsiagaan militer, sementara jalur-jalur strategis seperti pelabuhan dan fasilitas energi dijaga lebih ketat. Situasi ini menciptakan ketegangan yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ekonomi dan politik. Setiap langkah dari satu pihak berpotensi memicu respon dari pihak lain, menciptakan efek domino yang sulit dikendalikan. Jika melihat posisi saat ini, baik Israel maupun Iran sama-sama berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mundur. Israel ingin memastikan bahwa ancaman dari Iran benar-benar dilemahkan, sementara Iran ingin memastikan bahwa kehadiran Amerika di kawasan dihentikan. Dengan dua tujuan besar yang saling bertabrakan ini, konflik yang terjadi saat ini tampaknya masih akan terus berlanjut. Bahkan, bukan tidak mungkin, intensitasnya justru akan meningkat dalam waktu dekat. Dunia kini berada dalam fase yang sangat sensitif, bukan hanya karena besarnya kekuatan yang terlibat, tetapi juga karena lokasi konflik yang berada di salah satu kawasan paling strategis di dunia. Dan jika tidak ada perubahan signifikan dalam pendekatan kedua pihak, maka perang ini bukan hanya akan menjadi konflik regional, tetapi juga berkembang menjadi krisis global yang dampaknya dirasakan jauh melampaui Timur Tengah.